semua, kali ini kita telah berada di peternakan ayam petelur Suheri Ginting yang berada di Jalan Jamin Ginting nomor 17, Kota Kabanjahe. Kali sebelumnya, perkenalkan nama aku Intan Ananda Putri Nainggolan dengan NIM 250306122. Kali ini kita akan mewawancarainya apakah peternakan ini sudah menerapkan fungsi manajemen dengan baik. Yuk kita bahas sama-sama. Let's go! No, don't worry about nothing, oh, it's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now, it's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Halo, hai guys. Jadi kali ini aku akan menyampaikan informasi seputaran peternakan yang telah saya wawancarai. Peternakan ini merupakan peternakan ayam layar. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 4 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Nah, untuk P yang pertama yaitu perencanaan. Nah, awal mula peternakan ini dibuka yaitu Bapak Suheri, seorang petani jagung yang mengantar jagung-jagungnya ke daerah-daerah sekitar. Nah, Pak Suheri sering bertemu dengan para peternak. Pak Suheri berkata, setiap peternak yang ia jumpai adalah memiliki kondisi ekonomi yang selalu di atas rata-rata. Hal tersebut yang membuat Pak Suheri tertarik untuk memulai usaha peternakan. Dan Pak Suheri menyampaikan informasi tersebut kepada putrinya untuk mengambil jurusan di perkuliahannya peternakan. Seiring berjalannya waktu, putrinya telah wisuda dan pada 5 bulan yang lalu, Pak Suheri dan putrinya berhasil mendirikan usaha peternakan tersebut. Dan di awal perencanaannya yaitu dengan membeli 4 jenis usia ayam, yaitu dimulai dari DOC, usia yang 8 minggu, 13 minggu, dan 19 minggu yang sudah siap untuk bertelur. Hal tersebut dilakukan agar para peternak tahu mana jenis bibit yang lebih unggul untuk dibeli. Dan dari hal itu yang diketahui, yang lebih unggul adalah ayam yang berusia 8 hingga 13 minggu, namun harganya sangatlah tinggi. Sehingga peternak ini memilih untuk tetap membeli DOC meskipun perawatannya yang lebih susah, namun harganya jauh lebih murah daripada yang berusia 8 hingga 13 minggu. Jenis ayam yang dipilih pada peternakan ini adalah jenis ayam Highland Brown. Mengapa memilih jenis ayam ini? Karena ayam Highland Brown memiliki produksi yang cukup tinggi dan ayam yang dihasilkan itu memiliki kerabang yang bagus. Selain itu, jenis ayam ini memiliki kesehatan yang bagus dan bobot badan yang ideal. Oke, untuk populasi di peternakan ini adalah sebanyak 600 ekor ayam. Kemudian untuk perencanaan kandang, bagi ayam yang berusia DOC itu masih dikandangkan di rumah karena membutuhkan perawatan yang lebih ekstra. Dan setelah berusia 8 minggu akan dipindahkan ke kandang yang lebih besar. Dan di sana sampai berumur 19 minggu siap untuk bertelur akan dipindahkan ke kandang baterai, yaitu kandang yang terbuat dari besi khusus ayam untuk bertelur. Sedangkan bobot untuk ayam yang siap bertelur adalah 1,5 kg. Untuk target produksi di peternakan ini adalah 54% dari populasi ayam. Nah, setelah panen, telur-telur tersebut akan didistribusikan kepada penjual-penjual kelontong dengan harga 1.800 per biji. Perencanaan lain yang dilakukan pada peternakan ini adalah jika ada ayam yang mati, itu terlebih dahulu dilakukan nekropsi sebelum dikubur. Nekropsi ini sendiri adalah proses pembedahan pada tubuh ayam yang berfungsi untuk memeriksa apa penyebab kematian tersebut. Setelah diketahui, maka akan segera dilakukan pencegahan agar tidak terjadi kepada ayam-ayam lainnya dan dilakukan penguburan untuk ayam yang sudah mati. Selanjutnya adalah untuk P yang kedua, yaitu pengorganisasian. Nah, karena peternakan yang baru saja didirikan dan masih dilaksanakan oleh anggota keluarga. Jadi pengorganisasian di peternakan ini belumlah terlaksana dengan baik.
hanya saja dilaksanakan oleh Pak Suheri dan putrinya yang membantu untuk melaksanakan keberlangsungan peternakan ini. Ke pengorganisasian ada P yang ketiga, yaitu pelaksanaan. Pertama yaitu pemberian pakan yang dilakukan dengan konsisten, yaitu 2 kali dalam 1 hari, pada pukul 8 pagi dan pukul 4 sore. Mengapa pemberian pakan harus konsisten? Karena untuk ayam layer itu pemberian pakan dapat mempengaruhi hasil produksi telur. Jika pemberian pakan bagus, maka telur yang dihasilkan akan memiliki kerambang telur yang bagus. Juga memengaruhi kesehatan ayam dan bobot badan pada ayam. Untuk jenis pakan yang diberikan yaitu dengan mencampurkan beberapa jenis pakan seperti dedak, jagung, dan ada mineral feed khusus untuk ayam. Sedangkan untuk pemberian vitamin pada ayam yaitu 1 kali dalam 2 minggu. Sedangkan pemberian vaksin itu 1 kali dalam 1 bulan untuk yang sudah bertelur, dan 1 kali dalam 1 minggu untuk yang berusia DOC sampai 8 minggu. Namun jika ayam sakit, pemberian vaksin itu dilakukan 2 kali dalam 1 minggu. Selanjutnya untuk penggantian air pada peternakan ini yaitu 1 kali dalam 3 atau 4 hari, dan alat yang digunakan adalah menggunakan pipa nipel. Pipa nipel khusus untuk ayam minum. Ayam akan mematuk besi yang terdapat pada nipel tersebut dan akan keluar otomatis agar bisa diminum oleh ayam. Pembersihannya dilakukan dalam 1 kali 3 atau 4 hari. Kemudian untuk pembersihan kandang itu dilakukan 1 kali dalam 5 hari. Selanjutnya adalah untuk P yang keempat, P yang terakhir, yaitu pengendalian. Untuk pengendalian di peternakan ini adalah peternak setelah memberikan pakan untuk ayam itu selalu memeriksa setiap ekor ayamnya, memeriksa apakah ada terjadi perubahan tingkah laku, perubahan cara makan, dan perubahan lainnya yang menandakan jika ada gangguan pada ayam tersebut. Jika ada ditemukan perubahan tersebut, maka akan segera dilakukan pencegahan pada ayam tersebut. Selanjutnya adalah permasalahan yang terdapat di peternakan ini ada 2, yaitu yang pertama, saya menemukan ada 2 ekor ayam yang sedang sakit menderita penyakit snot. Penyakit snot ini adalah jenis penyakit yang menyerang pada bagian organ-organ hewan seperti penglihatan dan penciuman yang disebabkan oleh bakteri. Nah, kesalahannya yaitu peternak ini tidak memisahkan 2 ekor ayam yang sakit ini dari ayam yang masih sehat. Seharusnya jika ada ayam yang sakit itu harus dipisahkan dari ayam yang masih sehat untuk mencegah penyebaran penyakit yang lebih luas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina pada hewan, ikan, dan tumbuhan. Undang-undang ini menjelaskan adanya karantina pada hewan yang menderita penyakit dan dilakukan pengasingan atau perlakuan untuk hewan yang sakit agar tidak terjadi penularan dengan hewan lain. Nah, untuk masalah yang kedua yaitu kandang di peternakan ini terbuat dari beton dan besi. Nah, hal tersebut yang mengakibatkan pada peternakan ini kurangnya cahaya matahari yang masuk ke dalam kandang. Sebaiknya jika membuat kandang ayam itu harus yang bisa cahaya matahari masuk ke dalam, karena cahaya matahari ini memiliki sifat disinfektan yang dapat membantu pada kesehatan hewan, produksi pada ayam, dan lain sebagainya. Jadi sebaiknya ini kandang ayam harus mendapatkan cahaya yang baik dari cahaya matahari. Namun pada peternakan ini memang cahaya matahari sudah digantikan dengan cahaya lampu. Namun lebih efisien jika cahaya matahari langsung yang masuk ke dalam kandang. Oke guys, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai informasi dari hasil wawancara saya di peternakan ayam layer Pak Suheri. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.